Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadini Silvi Adisti dan teman saya Ardelia Ayu Cahyani. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Pancasila yang akan menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan agama dan asas-asas hukum acara peradilan agama. Yang pertama, yaitu mengenai kewenangan pengadilan agama. Kewenangan Badan Peradilan Agama ada dua macam. Pertama, absolut kompetensi, dan yang kedua, relatif kompetensi. Apa itu absolut kompetensi? Absolut kompetensi adalah perkara yang mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama, tidak dapat diadili di lingkungan peradilan lain. Misalnya, sengketa atau perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam. Apa itu relatif kompetensi? Relatif kompetensi adalah perkara yang diajukan ke pengadilan agama sesuai yurisdiksinya. Misalnya, perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri. Selanjutnya, yaitu mengenai asas-asas hukum acara peradilan agama yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ardelia Ayu Cahyani. Baik, saya Ardelia Ayu Cahyani Agung ingin melanjutkan materi tentang asas-asas hukum acara peradilan agama. Oke. Yang pertama itu ada peradilan atau hakim bersifat pasif. Itu maksudnya adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat. Ya, timbulnya inisiatif itu sepenuhnya itu ada pada pihak penggugat. Jadi hakim hanya bersifat pasif. Dalam arti luas, suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya sepenuhnya tergantung inisiatif dari para pihak yang sedang berperkara. Pada saat sebelum perkara diajukan ke pengadilan, hakim bersifat pasif. Setelah itu, asas yang kedua yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini itu tertuang dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan. Sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini, maka orang akan enggan beracara di pengadilan agama tersebut. Yang ketiga itu asas mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang. Diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam acara hukum perdata itu, asas ini juga disebut sebagai audi et alteram partem, yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil. Masing-masing itu harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya. Tuh. Selanjutnya, asas mendengar kedua belah pihak atau disebut juga sebagai audiatur et altera pars atau einas menas ret is keinas menas ret. Artinya, hakim dalam menangani suatu perkara terhadap pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak. Setelah itu, selanjutnya itu ada asas personalitas keislaman. Maksudnya apa? Jadi pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Jadi bagi orang-orang yang bukan beragama Islam tidak dapat berperkara di peradilan agama
sebagaimana sudah diatur di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, peradilan agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam. Itu. Terus ada juga ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang asas personalitas keislaman. Itu ada 3. Jadi para pihak yang bersengketa itu harus sama-sama beragama Islam. Jadi kalau misalkan salah satu yang beragama Islam, salah satu beragama non-Islam, tidak bisa dilakukan dalam peradilan agama. Terus yang kedua, perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Masalah-masalah yang ada di hukum Islam. Terus yang ketiga, hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam. Maka dari itu, acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. Gitu. Selanjutnya, asas islah atau upaya perdamaian. Upaya perdamaian itu diatur dalam beberapa pasal, yaitu ada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, junto pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tentang perkawinan, junto pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, junto pasal 115 kompilasi hukum Islam, junto pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi, Islam itu menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan itu dengan melalui pendekatan islah atau perdamaian gitu, upaya perdamaian. Karena bagi para hakim, peradilan agama itu menjalankan fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan pasti lebih baik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. Seperti itu. Selanjutnya, asas pertimbangan hukum. Asas pertimbangan hukum atau ratio decidendi yaitu diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formal dan syarat material yang mencapai batas minimal pembuktian. Selanjutnya ada peradilan memutus perkara berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum itu ya menurut Yahya Harahap, ya ini ada di bukunya, hukum acara perdata itu. Jadi maksudnya itu atau nama lain dari peradilan memutus perkara berdasarkan hukum itu adalah ius curiae atau curiae ius. Berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Jadi hakim itu juga sebagai organ pengadilan gitu. Dia nggak memahami hukum, terus dia harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Terus apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi berdasarkan ada ius curiae atau ius curiae atau curiae ius, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hak hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara pihak-pihak yang berperkara. Lebih seperti itu.
Terus pemeriksaan perkara dilakukan asas selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan majelis sekurang-kurangnya itu ada 3 orang hakim kan. Kenapa sih? Karena di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu diatur yang berbunyi yang pertama yang ayat 1 pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis kurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Terus ayat 2-nya, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Kenapa sih di dalam pengadilan gitu atau acara-acara peradilan itu kenapa sih harus ganjil 1 atau 3 atau 5? Karena ada tujuan tersendiri gitu, yaitu dalam hal penentuan jumlah suara ketika terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para hakim, maka dengan adanya voting perbedaan pendapat itu bisa diatasi. Karena dengan cara voting oleh hakim yang berjumlah ganjil akan dihasilkan suara terbanyak dan tidak akan memiliki jumlah suara yang seimbang atau sama gitu. Selanjutnya asas berikutnya itu persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi masyarakat umum itu boleh hadir di dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim. Jadi semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Terus selanjutnya pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan dilakukan saya lanjutkan kembali. Selanjutnya itu pemeriksaan perkara perceraian itu dilakukan secara tertutup. Maksudnya itu kenapa sih kok perkara perceraian itu dilakukan secara tertutup? Jadi alasannya itu bahwa perkara perceraian itu menyangkut kerahasiaan pribadi rumah tangga sehingga bukan merupakan konsumsi publik, menjadi dasar tertutupnya pemeriksaan sidang perkara perceraian. Terus selanjutnya peradilan bebas dari pengaruh campur tangan dari pihak luar. Itu kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum serta asas-asas yang jadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat. Selanjutnya asas yang terakhir. Jadi di dalam Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 yaitu setiap putusan dan penetapan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus Undang-Undang Nomor 7 itu kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Ya, tepatnya pada pasal 57 ayat 1 berbunyi seperti itu. Ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada ayat 2-nya, tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kurang lebihnya seperti itu. Ada banyak asas-asas yang lain, tapi tidak saya jelaskan di sini. Ini hanya beberapa saja. Jika saya kurang jelas dalam menjelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.